Udah belum main king-king-kingannya? Hahaha, kalah. Gimana nih katanya king ASEAN? Gak jadi gendong ASEAN dong? Makanya jangan tengil. Berarti kemarin menang hoki. Lawan Korut kalah anjay. Di Pildun jadi juru dun Pildun. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang langkah timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 harus terhenti di babak perempat final setelah mengalami kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Senin malam waktu Indonesia, menjadi momen pahit bagi skuad Garuda Muda. Korea Utara membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui sundulan Choi Song-hun yang memanfaatkan sepak pojok. Keunggulan mereka bertambah pada menit ke-20 lewat tembakan Kim Yoo-jin yang sempat mengenai pemain belakang Indonesia, Mateu Baker, sebelum masuk ke gawang. Meskipun Indonesia sempat menciptakan beberapa peluang melalui Evandra Florasta dan Mirza Fijatullah, pertahanan solid Korea Utara dan performa api kiper Jong Hyun-ju membuat upaya tersebut tak membuahkan hasil. Babak pertama ditutup dengan skor 0-2. Namun dominasi Korea Utara berlanjut di babak kedua. 3 menit setelah babak kedua dimulai, Ri Kyongbong menambah gol ketiga melalui skema serangan cepat. Nasib Indonesia semakin terpuruk setelah wasit memberikan penalti di menit ke-60 akibat handball yang dilakukan Iputu Panji Apriawan. Kim Tae-guk yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa Korea Utara unggul 4-0. Hanya 1 menit berselang, Ri Kang Rim yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memperdaya lini belakang Indonesia dan mencetak gol kelima. Petaka kembali datang di menit ke-77 saat Pak Juwon menutup pesta gol Korea Utara melalui situasi sepak pojok, membuat skor menjadi 6-0. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi pelatih Nova Arianto dan tim pelatih untuk mengevaluasi performa tim. Meskipun tersingkir dari Piala Asia U17, pengalaman ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional di masa depan. PSSI dan para pendukung tetap memberikan apresiasi atas perjuangan Garuda Muda yang telah berjuang hingga babak perempat final. Semoga kekalahan ini menjadi motivasi untuk bangkit dan meraih prestasi lebih tinggi di turnamen-turnamen mendatang. Full time nih. Indonesia U17 harus mengakui keunggulan segala-galanya dari Korea Utara dengan skor 6-0. Gua nggak bohong, gua nggak bercanda nih boy, gua nggak bercanda nih. 6-0. Mari kita review ya. Ini pertandingan kenapa bisa 6-0 ini? Mari kita bahas. Dari line up yang diturunkan sama El Sintayongisme, Nova Arianto, gak ada yang salah sama line up yang diturunkan, gak ada yang salah. Ini bener-bener the winning team. Tim yang bener-bener bawa kemenangan timnas U17 ini di laga lawan Korea sama Yaman. Semua sebenarnya berjalan baik-baik aja boy. Sampai akhirnya Korea berhasil cetak gol. Apalagi gol kedua ini boy yang menurut gua ini bener-bener ya harusnya nggak terjadi nih. Karena di momen ini Putu Panji kalah badan. Cuma nih ketika turun minum babak pertama, gua kira di babak kedua minimal di 15 menit pertama nih Nova Arianto bakal keluar menyerang karena kita butuh gol di babak kedua. Ternyata tetap enggak gitu. Bahkan sampai di menit 70 pun ketika kita udah ketinggalan 5 gol, kita tetap bermain secara mid block. Gak ada intensi untuk ngelakuin pressing. Dan satu yang gue sorot boy, padahal secara fisik nih ini udah cukup menjanjikan banget ketika ini foto ini naik ya. Gue kira tuh kita udah bisa imbangin gitu fisik main-main kayak Korea kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin boy, gak sekali 2 kali pemain kita kalah badan. Gol kedua Putu Panji, gol ketiga kalau nggak salah Daniel, gol ketiga tuh, dan gol kelima Bek Al Ghazani kalau nggak salah. Artinya ini harus dievaluasi boy. Artinya fisik pemain U17 ini masih belum sebagus itu, masih bisa ditingkatin lagi. Dan gue nggak tahu nih Korea Utara makannya HP sih. Di babak kedua U17 itu udah berusaha ngelakuin segalanya untuk nyerang menurut gue. Umpan pendek 1-1, dipres langsung sama 4 orang. Dribbling 1 lawan 1, kalah. Umpan bola atas, kalah. Ngadu lari juga kalah. Ya ini yang gue bilang kita kalah segala-galanya boy. Terutama di aspek mental. Kelihatan banget ketika kita udah kegolan lebih dari 3 gol, pemain kita udah drop banget boy. Kontrol bolanya lepas, salah buang bola, passing juga salah, dan lain-lain. Cuma gue himbau sama kalian nih boy, adik-adik ya gue himbau nih. Ini bukan akhir dari segalanya. Mereka masih usia 15-16 tahun. Dan yang paling penting, mereka tetap akan bermain di Piala Dunia 2025 tahun ini di Qatar. Tentunya ini akan menjadi evaluasi penting. Dan bagi gua nih ya, Nova Arianto harus tetap pegang tim ini. Jangan jadiin kekalahan 6-0 ini itu jadi alasan untuk Nova diganti ya. Kalau gua sih tim Nova stay nih boy. Kalau kalian gimana? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye.